Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB ya tahun 2023. Informasi-informasi terupdate ya. Kalau di video sebelumnya itu kita sudah membahas jalur afirmasi untuk syarat dan ketentuannya. Nah, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi untuk jalur afirmasi juga masih sama ya. Karena panjang ya. Jadi harus detail satu-satu gitu ya. Nah, untuk jalur afirmasi yang kali ini adalah cara daftar jalur afirmasi. Bagaimana sih cara daftarnya? Karena nggak sembarangan daftar begitu aja ya. Kalau kemarin itu kita sudah bahas di syarat dan ketentuannya, sekarang bagaimana cara daftarnya ya. Nah, tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan Mas Eka ingatkan ya, jadi untuk yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka atau baru menonton video ini gitu kan, silakan disimak di video sebelumnya terlebih dahulu agar nyambung. Karena video ini adalah satu rangkaian yang nggak bisa dipisah. Kalau misalkan ujuk-ujuk langsung loncat di video ini, nanti para warga bingung. Jadi silakan tonton di video sebelumnya, itu cara atau syarat dan ketentuan jalur afirmasinya. Ya, disimak dulu di video sebelumnya, baru nanti loncat ke video ini ya. Oke, kalau kemarin di syarat dan ketentuan jalur afirmasi, nah kali ini kita akan membahas untuk cara pendaftaran jalur afirmasi. Bagaimana sih caranya? Karena jangan sampai salah nanti niatnya pengen di afirmasi, ketentuannya sudah masuk, sudah dapat nih atau sudah berlaku atau sudah memenuhi, tapi tidak tahu cara pendaftarannya, malah nanti salah jalur, malah repot, akhirnya yang niatnya mau masuk jalur afirmasi jadi tidak masuk ya. Ya, jadi kali ini kita akan bahas, atau di video part 2 ini kita akan bahas di cara pendaftaran jalur afirmasinya ya. Oke. Di jalur afirmasi untuk jenjang SD ya, jadi kan afirmasi itu kan ada dua ya. Kemarin sudah dijelaskan, simak di video sebelumnya ya. Jadi video ini adalah video satu rangkaian. Jadi kalau ujuk-ujuk langsung nonton video ini, nanti bingung. Nonton video yang sebelumnya terlebih dahulu ya, agar nyambung ya informasinya. Jadi afirmasi itu ada dua ya, afirmasi prioritas pertama dan afirmasi prioritas kedua. Afirmasi prioritas pertama itu diisi untuk kemudian anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID, orang tuanya ya, kemudian juga ada disabilitas. Nah, untuk anak panti dan anak kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, maka pendaftarannya itu dilakukan, yang pertama nih, pendaftaran untuk anak panti asuhan dan anak tenaga kesehatan meninggal dunia dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan, dalam hal ini diwakilkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan, memasukkan data tersebut ke dalam sistem PPDB sesuai jadwal. Jadi langsung dimasukkan atau diwakilkan oleh Dinas Pendidikan ya. Dalam hal ini oleh Pusdatim. Kemudian yang kedua, pendaftaran bagi calon peserta didik merupakan anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID dilaksanakan selama proses PPDB berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah anak panti asuhan dan tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID di DKI Jakarta hanya dapat memilih satu sekolah. Jadi kayak gitu. Kemudian kita lihat ke afirmasi prioritas yang kedua, karena ini adalah afirmasi yang banyak juga diambil oleh para warga ya. Ini banyak yang nggak tahu nih ya, karena mungkin dia tidak tahu dia masuk sebagai afirmasi prioritas kedua, sehingga tidak diambil jalur ini, jadi sayang banget. Jadi kalau misalkan ragu atau segala macamnya, lebih baik sih kalau saran Mas Eka dicoba jalur ini, agar apa? Agar dia tahu kalau memang dia terdaftar di jalur afirmasi prioritas kedua ini ya. Jadi untuk jalur afirmasi prioritas kedua ini ya, calon peserta didik barunya itu mendaftar secara daring melalui halaman ppdb.jakarta.go.id dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan. Ya, jadi kan kalau kemarin sudah memiliki akun ya yang sudah diaktifasi pastinya ya, itu tinggal login aja ya, nggak perlu diaktifasi, tinggal login lagi menggunakan user dan password yang sudah para warga buat ya. Kemudian setelah login, memilih sekolah tujuan dengan ketentuan ya. Jadi ini kan banyak, Mas Eka, saya mau milih sekolahnya boleh satu atau dua, atau boleh satu aja, atau berapa. Jadi di sini udah ditulisin ketentuannya, paling banyak maksimal 3 sekolah sesuai zonasi yang telah ditetapkan dalam daftar zona sekolah PPDB tahap pertama. Jadi maksimal pilihannya 3. Kalau misalkan 3 sekolah tersebut mental atau ditolak semua, maka bisa milih sekolah
lagi dengan 3 sekolah yang berbeda, bukan sekolah yang udah ditolak terus dipilih lagi, bukan ya. Jadi bisa memilih 3 sekolah lagi yang, berbeda. Makanya, saran Mas Eka dari sekarang itu di-list ya sekolah-sekolah yang sekiranya masuk di dalam zonanya atau menjadi prioritas pilihan, para warga. Kemudian yang kedua adalah calon peserta didik yang belum diterima di sekolah tujuan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran jalur afirmasi sebagai calon peserta didik afirmasi prioritas kedua masih berlangsung. Jadi, kalau dia ditolak nih, misalkan kan tadi pilihannya 3 ya, tiga-tiganya ditolak, dia bisa milih lagi tuh, "Boleh milih 3 lagi nggak Mas?" "Boleh," gitu kan, atau, "Boleh milih satu?" "Boleh." "Boleh milih 2?" "Boleh." Yang penting maksimal 3 minimal satu ya. Calon peserta didik yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan tidak dapat mengganti pilihan sekolah. Jadi kalau misalkan sudah keterima nih, sudah nyantol, misalkan 3 pilihannya, ternyata pilihan ke satu langsung dapat nih, gitu kan. Maka dia tidak bisa, memilih, sekolah lain lagi sampai nanti, tereliminasi atau tersingkir. Jadi kalau misalkan pilihan pertama nggak dapat, terus dia nyangkut di pilihan kedua, "Aduh saya nggak mau lah pilihan kedua," itu nggak bisa. Itu mau tidak mau harus dijalani gitu kan. Apalagi kalau misalkan sampai final, finish, namanya tetap masih ada, ya udah harus dijalani. Kalau misalkan kita tidak ambil bagaimana Mas Eka? Kalau tidak lapor diri bagaimana? Maka, secara sistem dianggap mengundurkan diri dan tidak bisa mengikuti di jalur-jalur berikutnya. Dalam kata lain, di-blacklist lah udah, artinya tidak bisa mengikuti PPDB. Jadi sayang, makanya bener-bener dipikirkan pada saat pemilihan sekolahnya. Jangan sampai, hanya ngasal aja milih sekolah gitu 1, 2, 3, "Ah, saya udah pilih aja, mudah-mudahan aja, keterima." Bener keterima di pilihan yang kedua, ternyata nggak mau, terus nggak diambil kan repot ya. Jadi bener-bener, pilih sesuai dengan yang memang mau dipilih gitu. Kalau memang, saya cukup satu aja, ya udah pilih satu gitu. Tapi kalau memang yakin tiga-tiganya mau gitu kan, ketika nanti keterima diambil, ya udah masuk gitu ya. Jangan sampai tidak diambil, itu untuk afirmasi prioritas keduanya. Kemudian kita akan beralih ke SMP. SMP juga demikian, ada 2 jalur, bukan 2 jalur, ada 2 afirmasi ya di jalur afirmasi ini. Afirmasi prioritas pertama dan afirmasi prioritas kedua. Afirmasi prioritas pertama juga sama, ada anak panti dan anak nakes. Itu juga sama, diwakilkan oleh Dinas Pendidikan ya. Dalam hal ini, oleh Pusdatim, Pusat Data dan Teknologi Pendidikan, Pusdatikomdik ya, masih lupa terus ya. Kemudian, pendaftaran bagi calon peserta didik merupakan anak tenaga kesehatan, yang meninggal karena penanganan Covid gitu ya, itu dilaksanakan selama proses PPDB berlangsung ya. Dan bagi anak panti asuhan, tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid dapat memilih hanya satu sekolah untuk jenjang SMP dan juga sama untuk, jenjang SMP, SMA-nya dia hanya memilih satu sekolah. Jadi nggak bisa 2 sekolah, 3 sekolah seperti yang, tadi gitu ya. Ini cukup satu sekolah atau satu peminatan untuk jenjang SMA. Kemudian untuk afirmasi, penyandang disabilitas, jadi ini dibedain ya, untuk yang, anak panti dan nakes, kemudian ini anak disabilitas. Untuk disabilitas nih, calon peserta didik mendaftar secara daring melalui halaman ppdb.jakarta.go.id dengan cara memasukkan nomor induk dan nomor pesertanya, ya. Kemudian mengunggah hasil pindai foto dokumen asli yang menjadi, persyaratan pendaftaran berupa kartu keluarga, surat keterangan anak berkebutuhan khusus atau ABK dari pihak yang berkompeten, kemudian, surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM ya. Jadi ada 3 yang diupload. Kemudian yang C-nya juga dapat memilih sekolah tujuan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi, paling banyak itu 3 sekolah untuk jenjang SMP ya, sesuai dengan zona sekolahan yang telah ditetapkan. Kemudian paling banyak juga 3 sekolah untuk jenjang SMA itu, peminatan ya. Kemudian juga, dipilih pada satu sekolah atau pada sekolah yang berbeda. Jadi misalkan satu sekolah dia memilih 3 peminatan, itu boleh, terhitungnya 3 pilihan. Atau, satu sekolah satu peminatan dia membuat 3 sekolah, berarti ada 3 sekolah dan 3 peminatan, itu juga boleh. Yang penting maksimalnya 3, tidak bisa lebih dari 3. Kemudian, mana lagi ya, yang ketiga tadi udah ya, paling banyak 3 sekolah untuk jenjang SMA, untuk sekolah tadi udah. Untuk sekolah penggerak atau sekolah yang telah, menerapkan implementasi kurikulum merdeka atau IKM, sesuai daftar zona yang telah ditetapkan. Kemudian pilihan pertama sekolah tujuan adalah tempat verifikasi berkas pendaftaran CPBD. Ya,
Kalau yang disabilitas dikhususkan ya. Jadi tempat verifikasinya itu diambil sebagai pilihan pertama sekolah tujuan ya. Kemudian calon peserta didik yang belum diterima di sekolah tujuan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran yang berlangsung, dan calon peserta didik yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain. Itu sama dengan ketentuan yang sebelumnya juga ya. Kemudian untuk jalur afirmasi bagi anak penerima KJP, kemudian untuk jalur afirmasi bagi anak penerima KJP Plus sekaligus penerima PIP ini ya, ini kan masuk afirmasi prioritas pertama tuh ya, yang punya KJP dan PIP nih ya, perhatikan baik-baik ya. Atau penerima KJP Plus anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pekerja buruh atau penerima kartu Jakarta, pekerja Jakarta, dan anak dari pengemudi Transjakarta yang mengemudikan bus kecil. Jadi yang punya KJP yang masuk DTKS, yang orang tuanya bekerja sebagai supir Transjakarta atau Jaklingko, kemudian juga yang terdaftar di DTKS tadi udah, yang orang tuanya punya kartu pekerja Jakarta ya. Itu pertama adalah masuk ya atau daftar melalui halaman calon peserta CPBD, itu masuk ke halaman ppdb.jakarta.go.id ya, seperti biasa di halaman webnya. Nanti tutorialnya juga Mas Eka akan buatkan ya untuk pemilihan sekolah ini secara gambarannya aja. Kemudian yang keduanya dapat memilih sekolah tujuan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi untuk yang afirmasi ini paling banyak 3 ya. Jadi maksimal 3, minimal 1 untuk yang SMP ya. Kemudian itu sesuai dengan zonanya untuk SMP. Kemudian untuk yang SMA sama paling banyak 3 atau satu sekolah dengan 3 peminatan, atau satu sekolah satu peminatan maksimal 3. Ya, jadi 3 sekolah 3 peminatan gitulah ya. Itu maksimal 3, minimal boleh 1. Kemudian sama untuk yang sudah menggunakan IKM juga, untuk yang jenjang SMA-nya juga maksimal 3. Kemudian calon peserta didik yang belum diterima di sekolah tujuan dapat mendaftar di sekolah lain. Jadi kalau misalkan belum keterima atau kelempar, ketolak gitu ya, terus mau pilih sekolah lagi boleh, bisa. Tapi kalau sudah keterima tidak bisa. Itu ada di poin 5-nya ya. Jadi kalau sudah diterima, diterima sementara ataupun diterima final, dia tidak bisa memilih atau pindah sekolah atau pindah jurusan lainnya gitu ya. Ini untuk yang afirmasi pertama bagi anak penerima KJP Plus sekaligus PIP dan KJP-nya aja ya. Kemudian ada DTKS-nya juga. Oke, kita lanjut ke jalur afirmasi SMK ya. Untuk teman-teman yang mau masuk ke SMK nih, nah ini Mas Eka singgung sedikit ya. Kemarin tuh banyak yang nanya, Mas Eka, saya buat akunnya di SMA boleh nggak? Misalkan saya nanti kalau tidak terima di SMA, saya mau lanjut lagi ke SMK. Boleh ya, silakan. Karena akun tersebut bisa digunakan untuk SMA dan SMK. Jadi lucu, banyak yang udah daftar di SMA, udah diverifikasi, terus karena panik gitu kan, pengen daftar ke SMK, dibatalin yang di SMA-nya. Padahal nggak perlu, udah biarin aja. Toh bisa kok nanti login di SMK gitu ya. Ataupun sebaliknya, udah daftar di SMK terus pengen ke SMA, yang di SMK dibatalin, terus dia ajukan lagi di SMA, jadi 2 kali. Udah cukup 1 kali aja ya, baik itu SMA maupun SMK. Yang penting pada saat ajuan ya sesuai dengan jalurnya, tapi bukan jalur ya, pada jenjangnya SMA ke SMA, SMK ke SMK gitu. Tapi nanti pada saat pelaksanaan pemilihan sekolahnya, ketika misalkan di SMA-nya tidak diterima, dia bisa lanjut ke atau bisa memilih nyebrang ke SMK. Begitu juga demikian, ketika di SMK tidak terima, dia bisa loncat misalkan mau ke SMA, boleh ya, selama belum diterima ya. Oke, kita lanjut balik. Jalur afirmasi untuk jenjang SMK. Anak panti ini sama ya, pada dasarnya hampir sama ya, anak panti. Kemudian anak yang meninggal karena COVID ya, itu diwakilkan oleh Dinas Pendidikan, dalam hal ini oleh Pusat Data dan Teknologi Informatika Pendidikan atau Pusdatindik ya. Lupa terus Mas ya gitu, karena namanya udah berubah ya. Kemudian pendaftaran bagi CPBD merupakan anak tenaga ini sama ya, bagi anak panti asuhan juga sama. Jadi ini udah nggak Mas Eka terlalu bahas lagi ya, ini hampir sama seperti yang tadi dijelaskan di depan. Oke, kita lanjut ke jenjang berikutnya. Oke ya, untuk anak penyandang disabilitas untuk SMK nih ya. Penyandang disabilitas juga sama, yang dia daftar di webnya, kemudian mengunggah ya kartu keluarga, surat keterangan ABK-nya, kemudian surat pertanggungjawabannya. Kemudian juga sama untuk memilih sekolahnya, paling banyak maksimal 3. Konsentrasi kalian sesuai ketentuan ya, pada satu sekolah atau pada sekolah yang berbeda. Kemudian pilihan konsentrasi kalian disesuaikan dengan kemampuan kondisi fisik calon peserta didiknya.
Jadi kalau untuk yang disabilitas memang disesuaikan dengan kondisi fisiknya ya. Kemudian calon peserta didik yang diterima di sekolah tujuan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran jalur afirmasi bagi yang penyandang disabilitas masih berlangsung. Pilihan pertama sekolah tujuan adalah tempat verifikasi berkas pertama pendaftaran CPBD-nya ya. Kemudian kita lanjut lagi ke yang jalur afirmasi bagi penerima KJP ya. Nah, ini ya untuk teman-teman atau warga sekolah yang ingin melanjutkan ke jenjang SMK menggunakan jalur afirmasi KJP Plus sekaligus PIP ya atau program Indonesia Pintar atau penerima KJP Plus saja nih. Kemudian anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pekerja buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, anak dari pengemudi Transjakarta ya. Jadi itu bisa mengakses di halaman ppdb.jakarta.go.id kemudian memilih sekolah tujuan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi sama, paling banyak maksimal itu 3 konsentrasi kalian pada satu sekolah atau pada sekolah yang berbeda, ya. Jadi misalkan milih sekolah A, ambil jurusannya teknik bangunan, ngambil sekolah B, ngambil jurusannya DKP, ngambil sekolah C, ngambil jurusannya TKJ. Nah, itu boleh ya. Kemudian atau dalam satu sekolah dia milih 3 konsentrasi kalian boleh. Misalkan sekolah SMK A dia ambil tata boga, SMK B dia ambil pariwisata, SMK A dia ambil tata boga, SMK A dia ngambil tata busana, SMK A dia ngambil pariwisata, itu boleh ya. Jadi yang penting 3 pilihan konsentrasi ataupun 3 pilihan sekolah. Calon peserta didik yang diterima di sekolah tujuan dapat mendaftar pada konsentrasi kalian sekolah lain selama jadwal pendaftaran jalur afirmasi masih berlangsung. Itu tadi yang masih saya sebutkan. Yang sudah diterima sementara pada konsentrasi kalian tidak dapat mengambil pilihan konsentrasi kalian di sekolah yang sama maupun di sekolah lain. Jadi kalau udah keterima di satu sekolah tersebut atau di satu jurusan tersebut, dia tidak bisa loncat kemana-mana sampai benar-benar nanti tersingkir. Kalau masih nyantol di situ, namanya masih terdaftar, maka tidak bisa memilih sekolah di mana-mana. Gitu ya. Nah, untuk seleksi jalur afirmasinya bagaimana? Nanti di video berikutnya Mas Eka akan jelaskan. Oke, itu tadi informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi jalur afirmasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah ya. Sekali lagi, silakan bagikan ke para warga sekolah lainnya agar bisa lebih luas lagi informasinya diterima oleh para warga. Dan Mas Eka rasa cukup. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.